vitamin D itu diketahui memang sangat penting sekali untuk sistem imun kita. Sumber dari tanaman satu-satunya yang ada vitamin D adalah jamur. Dan katanya lebih bagus itu jamur yang liar. Tapi jamur liar nanti hati-hati keracunan. Keracunan gimana? Welcome temanku sehat. Balik lagi bersama saya Maria di channel YouTube kita Temanku Sehat. Nah, kita nggak terasa yang udah ada di episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini kita akan membahas mengenai memperkuat sistem imun di era pandemi COVID-19 bersama saya dan Dr. Anissa SPPD. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah nih ngebahas tentang pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, kali ini kita ngebahasnya tentang memperkuat sistem imunnya nih. Nanti tetap ada di channel YouTube kita ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita Temanku Sehat. Halo Dokter Anissa. Halo Mbak Maria. Dokter, kita kan sebelumnya nih udah pernah ngebahas nih mengenai COVID-19 di episode kita yang pertama. Betul. Sekarang nih kita udah di episode yang ketiga nih dok. Iya. Jadi, semangat. Semangat untuk memberitahu orang-orang, memberikan informasi mengenai kesehatan ya dok ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Gini dok, kan sebelumnya kita udah bahas nih mengenai COVID-19. Nah, di episode yang ketiga ini gimana kalau kita ngebahas tentang gimana sih memperkuat imunitas kita di masa pandemi ini. Siapa tahu nih, bukan siapa tahu lagi sih, memang kan Dokter Anissa kan praktisi di kesehatan, pastinya punya dong beberapa informasi untuk dibagikan ke kita semua gimana caranya buat supaya kita imunnya semakin kuat buat menghadapi si COVID-19 ini. Terutama di masa PSBB, transisi yang sekarang ini orang-orang masih PSBB kerja. Oh, masih PSBB dok ya? Saya nanya. Oh, masih dok, masih tapi masih transisi extend kan? Terus. Transisi. Masih transisi, jadi masih ada yang beberapa udah masuk kerja, beberapa masih ada yang WFH kayak gitu. Gimana sih dok cara memperkuat imunitasnya? Gitu. Iya. Mbak Maria dan para pemirsa ya sekalian, memang dengan adanya sekarang pandemi virus corona ini ya, ini ada suatu referensi ya dari suatu jurnal ya, nanti bisa kita kirimkan linknya ya, kita share. Jadi pada pandemi COVID-19 ini sejak ditetapkan ya sebagai emergency atau dikatakan Global Public Health Emergency sejak Maret 2020 atau mungkin sejak Januari ya, sehingga banyak orang-orang yang memang harus dikatakan bahkan sepertiga dari penduduk dunia itu hampir semuanya stay at home. Kecuali yang memang emergency atau profesi tertentu ya dengan social distancing ya, atau home isolation atau self isolation, apapun istilahnya. Sehingga justru pada saat kita harus meningkatkan sistem imun kita supaya kita tidak terkena virus ya, atau tidak menjadi berat, justru dengan kita banyak di rumah ini, ternyata dari artikel ini dikhawatirkan justru dengan adanya pembatasan aktivitas fisik mempengaruhi aktivitas fisiknya jadi berkurang ya, pola tidurnya jadi berantakan, itu malah sistem imunnya malah turun Mbak Maria. Oh gitu ya dok ya? Sebenarnya pola tidur berantakan itu juga saya alami sendiri sih dok ya. Nah, kemarin pengalaman. Ya? Jadi biasanya kan kalau kerja itu kan dari pagi sampai malam, sampai sore, malamnya istirahat gitu kan dok. Terus kebalik, malam jadi siang jadinya jadi malam. Kebalik gitu kan. Apalagi yang waktu WFH kemarin kan, WFH-nya jadinya sambil nyantai-nyantai, jadi kayak rasanya tuh siang itu kok kita nggak terlalu banyak aktivitas, jadi kok malamnya nggak terlalu lelah gitu loh, jadinya malamnya masih terang matanya gitu. Dan kan itu tidak hanya dialami oleh Mbak Maria. Gitu makanya ya, topik ini menjadi kesepakatan kita untuk kita angkat karena ini sangat realita. Tadi saya katakan sepertiga penduduk dunia, bayangkan berapa tuh? Bukan Indonesia aja. Dan karena mereka di rumah
otomatis kan kita kalau di rumah dengan kita besok nggak kerja nih, malam nggak usah tidur deh, mungkin nonton apa drakor ya. Nonton drakor, iya, kebut-kebutan deh itu drakor. Iya, atau kadang juga ada juga beberapa pasien saya mengatakan juga dengan dia bekerja work from home itu juga kadang malah beban kerjanya sampai malam tidak tidur, baru tidur jam 1 malam. Kadang malah entah mengapa mereka mengalami gangguan tidur, baru tidur jam 3 malam. Sehingga siangnya tidur. Nah, itu justru sangat kita hindarin. Oh gitu ya dok ya. Nah gini dok, dari penjelasan dokter itu kan berarti kan jam tidurnya kan nggak baik gitu ya dok ya. Mungkin ada yang tidurnya itu jam 3 atau kayak saya kan jam 3, biasanya jam 3 jam 4 tuh baru tidur, terus pagi bangun buat absen kerjaan lagi, terus nanti kita kerja lagi sebentar, terus gimana sih dok sebenarnya tuh yang baik tidurnya? Ya, jadi ada beberapa hal Mbak Maria. Satu adalah reverse. Jadi malam jadi siang, dia bangun malam, siangnya tidur. Nah, itu sebenarnya tidak bisa digantikan karena tidur malam itu lebih berkualitas daripada tidur siang. Jadi kalau kan nggak apa-apa dok, saya ganti siangnya tidur 8 jam. Ternyata menurut penelitian dari segi kesehatan, ya karena terkait dengan irama sirkadian tubuh dan hormon tubuh, tidak bisa. Jadi mungkin karena kualitas tidur siang itu tidak sebaik tidur malam, mungkin dibutuhkan 2-3 kali lipat misalnya seperti gitu. itu. Padahal sama-sama tidur ya dok ya? Sama-sama tidur. Itu pun pules. berbeda dari segi hormon irama sirkadian tubuh, karena kita punya body clock juga atau jam tubuh. Itu ada ya jam tubuh ya, ada ya ternyata. Jadi jangan diganti ya. Kalau tidur malam ya harus tidur malam. Emang burung hantu? Jangan bisa aja Mbak Maria. Jangan dibuat malam jadi siang, siang jadi malam. Dan fenomena ini memang banyak ditemukan ya. Ini juga tidak sehat untuk kesehatan jantung misalnya ya, dan lainnya. Kemudian kedua dari segi durasi tidur atau lamanya tidur. Jadi rata-rata tiap orang individual, tiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda, tapi range-nya atau angkanya adalah 7-9 jam. Rata-rata orang tidur butuh 7-9 yang baik untuk kesehatan. Kalau lebih dari 9 jam, terlalu banyak tidur juga nggak baik Mbak Maria. Lemes ya dok ya? Saya pernah sih ngalamin tidur lebih dari 9 jam, kayaknya lemes banget gitu, bangun kayak zombie. Pusing ya? Iya. Tren tubusan dong. Nah, jadi kalau terlalu lama dari 9 jam, itu ada beberapa penelitian mengatakan itu darah jadi lebih kental misalnya. Sehingga bisa ya tidak hanya faktor itu ada beberapa multifaktor, tapi misalnya bisa mempermudah terjadinya stroke pada orang yang mungkin memang sudah beresiko ya, atau sudah usia lanjut. Darah tinggi gitu ya dok ya, bisa? Darah tinggi sih enggak tapi ya? Kalau terlalu lama itu darah tinggi biasanya kalau kurang tidur malah. Oh gitu, kalau ya. Berarti ya. Tapi lebih ke arah darahnya menjadi kental dan resiko stroke bisa meningkat kalau tidur terlalu banyak. Jadi memang tidak boleh berlebihan juga. Kurang dari tidur. Itu mengingatkan diri sendiri, self reminder ya. Nggak boleh banyak tidur. Nah, kurang dari 7 jam atau kurang dari 6 jam juga berbahaya. Misalnya tadi kalau kurang tidur itu tensi suka naik, marah-marah kan. Nggak ada hubungannya. Iya, emang ngaruh dok tensi marah-marah sama ya, tensinya akan bisa, salah satunya bisa meningkatkan tekanan darah. Soalnya kan kalau orang zaman dulu bilangnya marah-marah mulu darah tinggi loh gitu. Tidak ya, tidak selalu, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Karena kan kalau kita tensi tinggi, kepala pusing, irritable, gampang untuk marah kan. Tapi ya nggak sedirect darah tinggi terus marah-marah ya gitu, enggak. Kemudian juga tidak baik untuk sistem kardiovaskuler atau jantung kalau tidurnya kurang. Walaupun Mbak Maria, orang atau anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut memiliki kebutuhan tidur yang berbeda. Dikatakan kalau anak itu kan memang lebih banyak karena dia masa pertumbuhan, mungkin bisa tidur berapa 12 jam, 11 jam ya, bahkan lebih, apalagi kalau baby ya. Tapi kalau sudah masuk usia dewasa tadi 7-9 jam. Tapi secara umum pada usia lanjut atau di atas
60 tahun ya, itu kebutuhan tidur juga menurun. Ya, jadi mungkin 5 jam, 4 jam sudah cukup. Oh, makanya ada juga. Jadi sangat individual juga ada sih. juga yang pernah bilang ya, kayak nanti makin tua tuh kayaknya tidur lama jadi malah sakit badan gitu. Itu benar berarti atau gimana? Ada ya? Ada. Berarti pintar Ada sih, juga bener. itu. Ada yang berarti dia sudah ya secara insting mungkin sudah ini ya, sudah tahu ya, tapi memang dengan banyak keluhan pasien di atas 60 tahun, kok saya nggak bisa tidur dok gitu ya, karena memang kebutuhan tidur pada pasien geriatri atau di atas 60 tahun, above 60 years old itu memang mungkin 4 atau 5 jam sudah cukup. Oh gitu. Nah dok, kan itu pola tidur ya dok ya? Iya. Pola tidur yang beda-beda, nggak boleh dibalik tidurnya, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau selain pola tidur dok, yang pengaruh tuh apa lagi sih dok? Olahraga. Olahraga, oke. Physical activity. Nah, tentu saja dengan lebih banyak di rumah, mager ya. Mager. Apalagi Komunitas makhluk-makhluk tulang lunak. Kaum-kaum Apa perubahan. itu malah tulang? Oh, kaum perubahan. Ya, jadi karena lebih banyak di rumah, padahal kadang-kadang banyak tuh alat olahraga di rumah, tapi cuman diliatin buat pajangan dan penenang hati aja. Ya, jadi Buat konten doang sih sebenarnya kalau. ya sudah jelas terbukti bahwa olahraga atau physical exercise itu meningkatkan sistem imun. Oh, gitu Jadi ya? jangan mentang-mentang lagi social distancing, home isolasi, terus nggak ke gym lagi kan. Nah, di betul. rumah juga nggak olahraga. Nah, itu tentu saja daya tahan tubuh akan menurun, padahal kita harus membooster atau meningkatkan, memperkuat sistem imun kita di masa pandemi corona ini. Lewat Jadi, olahraga itu ya dok ya. Padahal ya. kan mungkin ya kalau misalnya kayak Maria sendiri kan awam gitu ya dok ya. Pasti kan berpikiran orang nggak kemana-mana, orang nggak ketemu orang kita juga di rumah terus, siapa sih mau ketemu siapa gitu kan? Pasti nggak ketularan juga gitu kan. Jadi kayak kita santai-santai aja, ya udahlah, makan, tidur, nonton drakor, paling gitu kan dok. Ya, paling. itulah yang harus dicegah. Ya, jadi justru dikatakan justru olahraganya harus di-enhance, harus ditingkatkan. Oh, malah exercise-nya. begitu ya? Ya, jadi kalau bisa ini ada suatu kepustakaan ya, misalnya satu pagi gitu ya sambil berjemur. Nah, nanti ini kaitannya dengan sistem imun dan vitamin D juga ya, vitamin D. Nah, itu misalnya jam 10-11 kita olahraga. Nah, itu mungkin mild medium exercise ya. Ya, sekitar jam 10-11 olahraga ringan sedang. Nanti sekitar sore jam 4 jam 5 kalau bisa olahraga lagi itu lebih ditingkatkan. Mungkin lebih ke moderate ke berat olahraganya. Basicnya adalah aerobik ya, mungkin bisa dimulai dari 15 menit, tapi rekomendasinya adalah 30 sampai 45 menit. Kalau bisa 1 jam lebih Itu baik. rekomendasinya ya dok ya? Rekomendasi olahraga 30 Ya, sampai 45 menit. aerobik atau yang untuk stretching otot-otot kita ya. Yoga asik. Boleh. Tapi juga aerobik atau jalan cepat atau lari atau ya latihan otot-otot ya. Jangan tiduran aja, ntar ototnya jadi hilang. Jadi lemak semua. Kayak saya. Ya, jadi dan ini akan meningkatkan sistem imun kita sehingga juga kuat dari serangan COVID-19. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dok, kayak pola tidur, terus olahraga yang baik seperti apa. Ingat. Gitu kan. Olahraga kayak gitu. Terus apalagi sih dok sebenarnya buat meningkatkan, buat nambah kuat si imun kita ini? Oke, yang paling penting juga adalah nutrisi. Baik, Ya. nutrisi. Saya suka itu nutrisi. Suka makan. Ya, jadi tentu saja untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita yang baik, kita perlu mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang baik, yang seimbang ya. Karena untuk sistem imun kita dapat bekerja dengan baik, kita membutuhkan vitamin dan mineral juga selain protein, ya lemak, karbohidrat ya, terutama, tapi lebih penting adalah protein untuk sistem imun. Jadi kalau protein apa aja tuh? Ya telur, susu, daging, ikan, ayam ya, itu pasti sehari-hari kita konsumsi ya. Bisa nabati ya, dari tempe tahu, bisa hewani dari yang tadi saya sebutkan. Daging kayak gitu ya. Dan jangan lupa
jangan semuanya junk food Oke. atau goreng-gorengan, karena makanan yang sudah digoreng dengan suhu yang tinggi, apalagi fast food kan dia Deep suhunya fried ya, Dok, ya? ya deep fried sangat tinggi, sudah tidak mengandung vitamin dan mineral lagi. Oh gitu. Hilang. Kalau stick masih boleh kan, Dok? Yaudah kita makan Stick kan stick ada aja, Dok. sausnya. Oh, ya. Jadi selain protein, untuk sistem imun yang baik kita butuhkan vitamin dan mineral. Zat vitamin dan mineral ini hanya ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik. Berarti buat yang nggak suka sayur harus makan sayur atau diganti buah. Boleh nggak sih, Dok, kayak gitu, Dok? Misalnya nih, kan ada beberapa orang yang aku kurang suka sayur gitu kan. Tapi kalau buah oke lah, aku makan gitu. Boleh nggak sih, Dok, diganti kayak gitu? Misalnya dia makan nih kan, makan tanpa sayur gitu. Jadi ya udahlah, aku makan buah aja buat gantiin si sayur ini. Ya. Atau gimana sih? Boleh Ya, nggak sih, Dok? sebenarnya sayang ya. Jadi kalau bisa istilah tidak suka sayur itu harus diganti, entah bagaimana caranya, disiasati. Sekarang kan udah banyak dressing sehat, saus-saus buat salad itu yang bisa merubah rasanya jadi enak. Karena pasti bisa lah, karena itu harus dibiasakan aja Mbak Maria. Karena tidak semua yang ada di vitamin itu yang ada di sayuran itu ada di buah-buahan. Begitu juga sebaliknya. Ya, buah-buahan lebih sehat karena dia fruktosa ya, gula yang berasal dari buah lebih sehat daripada gula yang dari karbohidrat atau makanan biasa. Dia lebih sehat fruktosa. Tapi dan mengandung beberapa vitamin. Tapi sayuran juga mengandung dia bisa juga untuk menyaring lemak ya, karena misalnya dari seratnya ya. Tapi kalau untuk sistem imun ini terutama adalah vitamin dan mineral-mineral yang ada di buah sayur itu sendiri. Sayuran. Ya, jadi usahakan makan apapun ada porsi sayuran dan buah, kalau bisa 3 kali sehari. Ya 3 porsi sayuran. Seperti itu. Karena kita juga memerlukan, terutama itu kalau untuk sistem imun ya, multivitamin, vitamin A, E, D, nanti kita bahas vitamin D ya, dan C. Nah, sekarang vitamin C banyak banget ya, ya sekarang. Semua udah pada tahu masyarakat. Untuk mencegah COVID minum vitamin C, bahkan kadang berlebihan ya, dan dengan kombinasi mungkin topik kita yang kemarin ya. Iya, yang GERD itu ya, Dok, ya, kemarin. Dengan udah vitamin C, kadang-kadang mereka minum sekali 2 jadi 1000 mg. Kemudian tambah jahe, tambah kunyit dengan jumlah yang banyak, akhirnya malah menjadi GERD atau bahkan muntah darah atau BAB hitam. Itu karena lambungnya berdarah, luka karena berlebihan. Jadi vitamin C ya, Dok, ya. Vitamin C perlu juga memang untuk meningkatkan kerja sistem imun, tapi nggak berlebihan juga. Mungkin rekomendasinya mungkin maksimal 200 mg per hari, itu masih cukup 100 mg ya. Kecuali kalau memang sedang sakit, nah itu juga ya mungkin bisa ditingkatkan ya, tergantung dengan penyakitnya. Makanya ya kalau orang zaman dulu bilangnya kalau lagi sakit makan yang banyak biar cepat sembuh, itu berarti bener ya, Dok, ya? Atau gimana sih, Dok? Ya, itu terkait juga. Jadi sebenarnya bisa dibilang salah ya. Itu bisa dibilang karena salah. Sekarang ada penelitian terbaru ya mengenai intermittent fasting. Oke, itu apa sih, Dok? Intermittent fasting itu? Udah pernah dengar belum? Kayaknya belum deh, Dok. Baru ini kayaknya. Iya, padahal udah ngetop ya. Sebenarnya juga nggak terlalu baru-baru amat, tapi karena penelitiannya sudah banyak. Jadi intermittent fasting adalah dalam 24 jam satu hari, sekitar 16 jam kita tidak mengkonsumsi apapun kecuali misalnya air putih atau kopi tanpa gula atau teh tanpa gula. 16 jam. Selama 16 jam. Aku sanggup gak ya? Kemudian selama 8 jam sisanya kita boleh mengkonsumsi makanan seperti biasa. Dalam 8 jam kita bisa makan nasi mungkin 2 kali, snack 2-3 kali, dan itu menurut penelitian cukup untuk kita. 8 jam window, 8 jam itu untuk makan. Dan selama 16 jam kita berpuasa, itu dikatakan sangat baik untuk tubuh kita. Itu sangat baik. Itu apa, Dok? Sorry, Dok. IF. Intermittent fasting. Intermittent fasting itu ya. Segitu deh. Kayaknya agak susah ya, Dok, ya, baru denger soalnya intermittent. Ya. Intermittent
fasting. Ya mungkin mirip-mirip buat yang muslim kayak puasa Ramadan ya. Iya. Sebenarnya mirip-mirip. Cuman kalau puasa Ramadan kan sama sekali nggak minum. Iya, Kalau ini kan masih ya, bisa masih minum boleh air. putih, ya benar. Kayak gitu. Ternyata itu bisa meningkatkan imun atau Ya, bagaimana? sudah banyak sekali penelitiannya Mbak Maria bahwa intermittent fasting ini saat kita 18 jam itu tidak ada kalori yang masuk, nah, tubuh kita itu sistem imunnya meningkat karena sistem inflamasinya, ya inflamasi menurun dan stres oksidatif juga menurun. Oh, dan sehingga kerja sistem imun, sel darah putih itu juga lebih meningkat. Oh, jadi lebih kuat untuk melawan COVID-19. Ibaratnya tubuhnya tuh ini ya dok ya, apa namanya, istirahat dulu dari mencerna makanan-makanan tersebut. Ya. Jadinya buat melawan penyakitnya dia punya persiapan dulu gitu ya dok ya? Apa gimana sih dok? Atau? Iya, jadi saat tubuh kita tidak mengkonsumsi kalori, akan dipecah dari otot kita, dari hati juga, dan dari jaringan lemak. Oke. Ya, itu dari glikogen dan jaringan lemak atau adiposa. Dan itu saat terjadi pemecahan itu, ya, itu justru baik untuk tubuh karena menurunkan inflamasi dan stres oksidatif. Ya, seperti itu. Karena kita ketahui justru kalau kita terlalu overeating juga, atau mungkin ada yang menderita diabetes juga ya, pada orang obesitas juga itu oxidative stress increase atau meningkat dari hasil metaboliknya, dan inflamasinya ya peradangan juga secara umum di tubuh itu marker atau penanda inflamasinya pada orang yang obesitas itu juga tinggi. Jadi dia kayak saat dia puasa itu jadi kayak apa ya? Mungkin bisa seperti detox atau apa kalau bahasa awamnya. Oh, jadi ya, kayak orang-orang pada bilang ini, oh saya lagi detox lagi detox, ya, cuman mungkin seperti itu, tapi tidak exactly kayak gitu, tapi sebenarnya dengan menurunkan inflamasi dan stres oksidatif. Tips dan diet. daya sistem imun akan meningkat. Ya, jadi ini tips diet supaya sehat. Bonusnya nanti jadinya langsing. Betul Mbak Maria. Itulah yang dikatakan oleh artikel ini. Jadi sebenarnya dua benefit atau dua keuntungan, nggak hanya menurunkan berat badan untuk diet, tapi sistem imun juga meningkat. Iya. Benar. Baru saya mau ngomong. Oh, iya. Pinter banget emang. Terus apalagi sih dok, kalau misalnya tadi kan udah nih makanan. Oh iya, makanan itu dok untuk porsi makan sendiri itu dok, ada nggak sih dok ketentuan misalnya karbohidrat berapa persen, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen? Iya. Itu ada dok? Iya, secara umum karbohidrat sekitar 60-65% ya. Oh, besar juga ya. Protein ya sekitar 20-25%, lemak sekitar 10-15%. Dan diutamakan lemak yang sehat ya. Lemak satu kayak lemak apa sih tidak dok? jenuh. Lemak tidak Jangan jenuh. yang dari gorengan. Oh ya. iya, kalau gorengan itu lemak jenuh. Iya. Baiklah. Karbohidrat juga diutamakan adalah jangan karbohidrat atau glukosa yang simple ya. Jadi contohnya apa tuh dok? Yang sudah di well proses, makanan yang sudah sangat diproses seperti donat, tepung yang berasal dari tepung, mie itu kan sangat cepat sekali meningkatkan gula darah ya, biarpun pada individu normal. Gitu ya. Kok tahu? Kayaknya baca deh. Ya itu tidak begitu baik ya. Diutamakan pilihlah karbohidrat yang kompleks ya. Jadi yang masih seperti gandum ya, yang belum terlalu banyak diproses. Kalau udah kayak donat, kayak gula itu sudah well proses, sudah terlalu mudah meningkatkan gula darah. Oke, jadi kalau ditangkap dari sini makannya makanan sehat, karbohidratnya 60%, proteinnya 20%, 10%-nya lemak tidak jenuh. Betul nggak sih dok? 10-15% ya, lemak tidak jenuh. Nah selain itu dok, kan tadi udah dibicarakan tadi, pertama pola tidur, terus abis itu olahraga, lalu terus ini tadi pola makan. Apalagi sih dok? Pernah dengar nggak corona disuruh berjemur?
Nah iya itu, berjemur biasanya jam 10 suruh. Padahal udah gak bayi ya. Padahal jadi gimana tuh dok? Bener nggak sih dok kalau Iya. misalnya kita meningkatkan apa ya, vitamin D ya? Iya, betul Mbak Maria. Sekarang isu atau aware atau kesadaran masyarakat ya, dengan edukasi juga dari para tenaga medis ya, bahwa banyak sekali ya yang mengalami defisiensi vitamin D. Jadi pada populasi umum juga sudah banyak ya, mungkin karena kurangnya exposure dari sinar matahari ya, atau dari pola diet yang tidak seimbang ya, sehingga memang ini juga merupakan kesadaran yang mulai meningkat. Terlebih lagi pada saat pandemi corona, karena vitamin D itu diketahui memang sangat penting sekali untuk sistem imun kita. Jadi untuk memboosting juga tadi sesuai topik kita, meningkatkan pertahanan sistem imun kita, kita harus memperkuat vitamin D kita. Vitamin D itu didapat dari? Nutrisi, tapi harus dibantu oleh sinar matahari agar bisa aktif. Oh gitu, jadi Ya, vitamin D-nya tuh nggak aktif kalau dari makanan. kalau dari makanan aja vitamin Bisa D juga suplemen, vitamin D yang sudah berupa suplemen, kemudian dibantu dengan sinar matahari. berjemur sinar matahari. Yang terbaik adalah sekitar jam 11 siang, 10 sampai 11 atau jam 3 sore. 3 sampai 4 sore 15 ya? menit cukup Mbak Maria, paling lama 30 menit. Paling lama 30 menit. Ya. Jadi nggak boleh lebih ya dok ya? Kan kadang tuh orang-orang kita tuh kayak Boleh kemarin kalau mau empon-empon bikin gitu tren kan, ya. kayak kemarin empon-empon dia takut corona, udah minumnya aja yang banyak, jahenya susah, jahenya bersegini, airnya Sunburn. segini gitu kan. Ya boleh aja, tapi kan hati-hati kalau usia lanjut, kalau berlebih takut dehidrasi. Iya. Ya, Oh, berarti minumnya dibanyakin. sambil berjemur mau lagi minum kita- kali ya? Sambil berjemur mau minum. Ya, kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Oke. Seperti ikan salmon, Oh, ikan iya. tuna, ikan sarden, ya, susu. Ikan sarden tapi telur, jangan yang kalengan ya, itu malah nggak sehat ya dok ya? pengawetnya. ya, Pengawetnya. biasanya. Apalagi kalau kemarin ada yang terkontaminasi bakteri di Oh, iya. makanan sarden ya. Iya. Itu nggak sehat juga itu. Iya. Kalau bisa ikannya yang fresh ya dok ya, olahannya. Betul ya, ikan, kemudian susu, telur ya. Ya, itu kalau pada tanah dari sumber dari tanaman, satu-satunya yang ada vitamin D adalah jamur. Tapi tidak sebagus sumber vitamin D dari hewan. Berarti kan kalau yang kayak orang-orang vegetarian gitu berarti Ya, bisa paling lah ya dari kalau mushroom, dari jamur. jamur, dan katanya lebih bagus itu jamur yang liar. Tapi jamur liar nanti Nanti hati-hati keracunan gimana? Kayak jamur apa tuh dok yang bisa bikin orang mabuk tuh ada ya? Ada kan ya? Saya sering juga dapat pasiennya karena masyarakat kita masih suka mengambil jamur liar. Seriusan Mbak Maria. Jadi ya ini masih realita di masyarakat kita. Jadi dia masih suka mengambil. Masih ada dok orang ini? Masih ya? masih Soalnya saya banyak. kalau beli jamur kayaknya ke pasar tuh. Iya, Masih. ternyata masih yang mengambil dan memang seringkali nggak apa-apa, tapi ya kadang-kadang terkena juga ternyata keracunan jamur tersebut yang dia ambil. Saya beberapa kali kasus ada seperti itu, sehingga harus dirawat ya. Oh, bahaya juga Jadi ya. hati-hati. Padahal kan sekarang budidaya jamur udah banyak. Nggak tahu sih. Oh, Iya. Oke. Jadi kan tadi kita udah banyak nih dok yang kita bahas dari mulai pertama tuh pola tidur yang tadi Betul. 7 sampai 9 jam, terus olahraga ringan sampai dengan moderat, terus makan, komposisi karbohidrat, protein sama lemaknya, Vitamin gitu. dan mineral, vitamin dan ya. mineral segala macamnya. Terus tapi ada juga nih orang yang udah seperti itu, tapi imunitasnya tetap drop. Bahkan banyak juga yang kita temuin olahragawan malah kena COVID karena mungkin imunitasnya kurang. Itu kira-kira ada faktor lain nggak sih dok? Iya. Selain di luar yang kita bahas Ada tadi? faktor lain dan faktor terbesar dan terpenting. Oke, Stres. stres. Ya. Jangan stres.
Ya, tentu saja dengan perubahan pola hidup ya, sekarang lebih banyak di rumah, terus ketidakpastian tentang kehidupan dan pekerjaan, ketidakpastian akan pasangan juga. Mungkin ada ya dok. Kaum jomblo. Kan ada juga dok beberapa yang harus menunda pernikahan. Betul. Atau gimana, kan jadinya tambah pola pikir, tambah malah jadi mikir ada yang gitu sampai ya. Batal ya. Nggak tahu sih, teman-teman saya sih bukan batal sih dok, lebih tepatnya kayak menunda. Nah, jadi dengan terlalu banyak pemicu stres tersebut, banyak sekali angka stres yang meningkat pada masyarakat atau pada pasien. Dan tentu saja stres ini sangat buruk untuk kesehatan kita dan untuk sistem imun. Karena sudah ada penelitiannya bahwa stres itu akan mengeluarkan hormon-hormon misalnya adrenalin ya, itu yang akan menurunkan sistem imun. Jadi lebih mudah terkena penyakit. Ya, apalagi kalau udah setiap hari takut kena COVID, kepikiran, lihat berita, baca semua, tambah takut. Seharian takut, itu stres, dan hormon yang dikeluarkan adalah hormon yang buruk berlebihan, salah satunya adrenalin itu, maka sistem imunnya malah jadi drop, malah jadi sakit beneran. Kayaknya saya juga pernah ngerasain hal itu sih dok, kayak waktu awal-awal COVID yang lalu, depresi kayaknya, udah di rumah terus gitu kan, terus setiap hari itu selalu baca berita tentang COVID. Masalahnya yang saya baca itu bukan berita mengenai pencegahan atau bagaimananya, tapi mengenai banyaknya korban yang meninggal yang kayak gitu-gitu kan, jadinya bikin kita jadi takut. Jadi stres kan baca berita seperti itu, jadi aduh gimana nih gitu kan, padahal nggak kenapa-napa jadinya ngeluh kayaknya dadaku sesak kayak gitu. Ternyata itu memang bener ada penelitiannya ya dok ya, berpengaruh ya dok ya. Iya, justru faktor stres atau ketakutan ini bisa lebih tinggi memakan korban daripada yang sesungguhnya sakit karena COVID-nya. Jadi seperti hysterical ya, jadi berlebihan ya. Nah itu mengakibatkan stres, sehingga juga ya kita harus aware, kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga yang pola hidup sehat kita, tapi kita tetap harus positive thinking. Jadi mindset kita adalah mindset yang selalu positive thinking, selalu happy, ya. Tentu juga berserah diri kepada Tuhan, ya, kepada Allah, sehingga kita tidak stres. Jadi kuncinya itu ya. Ya, karena kalau kita malah jadi stres, jadi negative thinking atau cenderung takut atau parno itu, atau histeris itu, malah harusnya nggak sakit, malah berasanya udah sakit duluan. Iya, itu kayak saya. Akhirnya daya tahannya tubuhnya turun, malah kena COVID beneran. Aduh, jangan deh. Ya, sehingga inilah yang bisa mengakibatkan besaran masalah dari COVID-19 ini menjadi lebih besar dari yang seharusnya, atau malah yang tidak diinginkan malah jadi lebih berat. Bahkan mungkin ada juga yang udah dia stres karena berita, akhirnya belum lagi yang di PHK, ujung-ujungnya kena, terus tambah stres lagi, jadinya makin susah mungkin penyembuhannya kali ya dok ya, kalau kayak gitu. Ya, walaupun dalam segala sisi misalnya kita harus ambil hikmahnya atau segi negatif positive thinkingnya. Misalnya sekarang dengan adanya lebih banyak orang yang online, ya kan, misalnya juga dunia online juga lebih berkembang. Kesempatan orang untuk berusaha atau untuk berkreasi secara online juga lebih meningkat. Itu membuka lowongan. Mungkin kalau yang tadinya harus edukasi, sekolah dulu, lebih kaku ya, sekarang orang nggak harus gimana-gimana. Kalau dia belajar sendiri, otodidak, atau dia kreatif, dia lihat di YouTube, tapi tentu saja dengan melihat hal-hal yang positif ya, dia bisa mendapat lapangan pekerjaan, dia bisa berkreasi atau belajar dari online misalnya. Karena selalu ada dua sisi mata uang. Yang kita bisa ambil kebaikannya. Jadi stay positif, stay happy, be happy, dan berserah. Iya, betul. Iya. Soalnya memang sih dok, kalau misalnya nih ya kayak ini pengalaman sendiri mungkin ya, kalau misalnya udah stres,
kadang-kadang tuh kita kayak mau ngapa-ngapain jadinya mentok ya dok ya, jadi kayak udah nggak kreatif lagi. Padahal kalau misalnya kita nggak dibawa stres, kita berkutat pada masalah, nggak bisa fokus pada jalan keluar. Iya betul. Jadi kita kayak fokus, aduh aku punya masalah gini. Terus jadi, overthinking. Ya nggak usah overthinking, ya udah gitu. Santuy. Santuy. Kayak gitu sih. Jadi teman sehat, udah banyak banget nih yang kita udah bahas sama Dokter Anissa mengenai meningkatkan imunitas di era pandemi COVID-19. Dari mulai pola tidur, terus olahraga yang baik, dari intens ringan sampai dengan sedang, terus makanan juga, makanan yang harus karbohidrat, protein, dan lemaknya pas, ada vitamin dan mineralnya juga. Lalu juga mengenai pola pikir kita. Yang penting adalah stay positive, be happy, and be healthy. Nantikan channel YouTube kita yang berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Jangan lupa juga buat nge-share ke teman kalian, sahabat, dan keluarga kalian supaya bisa nonton dan membagikan tips-tips and trik kesehatan di channel Temanku Sehat. Dadah!